Halo semua, saat ini saya lagi ada di Surabaya, lebih tepatnya di Mas Pion IT yang ada di Mas Pion Square. Jadi ceritanya di tempat saya itu nggak ada toko komputer yang segede ini. Jadi waktu saya ngelihat masuk ke sini langsung excited gitu ya. Kok masih ada toko komputer segede ini gitu ya, nggak pernah lihat. Katro emang ini ya. Nah kebetulan beberapa minggu yang lalu saya beberapa minggu atau beberapa bulan kali ya, saya baru ngetes SSD endurance test yang ternyata dia bisa bertahan sampai lebih dari 5000 terabyte, 5 petabyte dan masih hidup. Siapa lagi kalau bukan Etopso. Nah kebetulan alamat yang ada di Etopso itu ada di sini, Mas Pion Square. Nah karena saya juga penasaran, waktu itu udah sempat saya buka, saya lihat controller dan sejenisnya, saya penasaran apakah produk Etopso yang lain juga punya spek yang sama, apakah kontrolernya juga sama, yang berarti harusnya punya endurance yang juga sama. Nah, karena kebetulan tempatnya adalah toko komputer segede ini, jadi pengen sekalian lihat-lihat kali ya. Ayo, jalan! Area utama dari Mas Pion IT, Mas Pion Square ini ternyata tadi kita lihat ada banyak jualan laptop sama peripheral gitu ya. Tapi karena di sini saya lagi nyari SSD, lebih tepatnya Etopso, berarti kita harus masuk ke dalam gang kecil-kecil tadi tuh. Siapa tahu di dalam toko-tokonya tadi ada banyak yang jualan SSD. Ayo ke sana. Siang Mbak, ya, mau cari SSD ada? SSD carinya yang SATA atau NVMe? NVMe. Saya sambil shoot boleh? Boleh. Oke, sip, mantap. Sambil nanti Mbak kalau ngomong pakai mic ini nggak apa-apa ya? Oke. Saya mau cari SSD. Di sini Mbak rekomendasi apa aja nih? Kalau NVMe kita ini ada dua merek, ada di Adata sama di Etopso. Makanya mau cari yang berapa giga? Saya cari NVMe Gen 4. Coba dua-duanya deh. Nah. Oke, sebelah sini. Etopso. Oke, oh ini Adatanya Gen 3. Etopso aja lah. Etopso saja. Ya, terus saja. Karena kebetulan kita di sini bukan hanya melihat SSD-nya, tapi kita akan lihat dalamnya. Ini Gen 4 betul, yang 1 tera ada nggak Mbak? Ada? Oke. Boleh minta 2 atau 3? 1 tera, ya. Oke. Mbak, ini tapi saya minta izin dulu. Saya buka plastik sama saya lihat stikernya buka untuk melihat chipnya, boleh nggak? Silakan. Hah? Silakan. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh coy. Kita buka ya. Boleh pinjem cutter. Oke, terima kasih. Gini aja lah. Oke, yang satu kita buka. Ayo kita lihat bareng-bareng.
chipsetnya apaan? Ups. Oke, kelihatan nggak nih? Kuningnya. Oke, ini dilepas juga. Bentar. Susah coy. Nah, apakah terbaca? Iya kan? Oke, SM2269 STF. Oke, betul. Oke, ini adalah Silicon Motion 2269 XTF, sama seperti yang udah saya tes sebelumnya. Oke, ini berarti kita simpan dulu. Kita simpan, kita buka yang lain. Oh, ini bisa langsung kebuka nih coy. Ya, coba lihat lagi. Oke, bener ya. Kita foto lagi pakai ini. Oke, betul. Ya, ini juga sama. SM2269 XTF. Terakhir, oke. Oke. Cek lagi. Oke, sudah benar. Tiga-tiganya ternyata kontrolernya sama seperti yang udah saya tes sebelumnya. Bentar. Ini yang 1 tera harganya berapa, Mbak? Murah aja, cuma 1.500.000-an. 1.500.000. Oke, emang harganya lagi naik kali ya, guys. Oke, Mbak. 3 bungkus, Mbak. Terima kasih. Siapa? Atas nama Jun. Oke, saya buatkan nota dulu ya, Kak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, kita tunggu notanya. Sambil habis ini kita coba cari penjual lain yang ada di Topso. Kita lihat, ambil lagi produknya untuk kita cek apakah masih sama juga kontrolnya atau enggak. Kita tungguin dulu ya. A few moments later. Mau foto, guys. Oke. Selamat siang. Iya, mau cari SSD? Sambil shoot boleh? Oke, sip. Mantap. Fotonya di sini ya? Oke, Mas Joko. Siap, Mas Joko. Saya langsung aja ke permasalahan. Saya sedang mencari SSD Etopso NVMe Gen 4. Ada. Tapi saya mau buka stikernya. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, Boleh. sip. Ya. Mobilin dulu boleh? Boleh. Tiga. Ya, boleh.
sih. Oke. Yang Gen 4 kan ya? Gen 4, betul. Yang 1 tera ada nggak? 1 tera ada 1 juga. tera. Oke, yang 1 tera aja, tiga-tiganya. 3 1. Aha. Oke. Tapi harus dibongkar dulu. Mau dibongkar? Ya, saya mau bongkar dulu. Oke. Terima kasih. Oh, boleh, boleh. Saya bantu mungkin. Oh, boleh. Karena nggak biasa bongkar-membongkar, jadi agak lama kalau saya ya. Harusnya penjualnya dong. Ulang segel tadi ya? Ya, masih segel. Oke, siap. Ambil satu, kita langsung buka aja. Kita lihat. Sip. Oke. Ini karena mata saya udah nggak kelihatan, mesti difoto dulu ya, Mas. Mesti difoto, di zoom. Baru kelihatan. Oke, sama, pakai SM2269 XTF. Kita lanjut yang berikutnya, Mas. Dibantu dulu. Oke, ini kuningnya belum lepas. Kalau pakai kuningnya bisa kelihatan nggak sih? Bisa kali ya? Susah? Oke, pakai HP. Saya foto pakai ini ya, guys. Nah, ini kelihatan. Oke, kita lihat. SM2269 XTF. Oke, sama. Ambil. Tinggal satu lagi. Satu lagi kita buka. Oke, lagi terakhir. Oke. Pembuktian terakhir. Klik. Ya, betul sekali. Oke, Mas, sudah benar. Saya bungkuskan. Ya, boleh dibungkus deh. 3. Langsung buat nota atas nama siapa, Kak? Langsung atas nama Jun. Mr. Jun. Mr. Jun. Jun, J-U-N. Mr. Jun. Oke, sambil nunggu, berarti udah 6 biji Etopso saya beli. Yang satu ini nanti bakal saya tes lagi, apakah benar dengan tadi udah dicek kontrolernya sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya bisa 5000 terabyte, apakah yang satu ini nanti dari 6 biji tadi ya, satu aja karena boros ngetesnya. Kita tes apakah benar bisa mencapai angka yang sama. Tungguin videonya. Sekarang udah sampai di studio lagi dan SSD-nya sebenarnya udah dites sih. Dari yang kemarin saya beli 6 unit ya. Yang 5 itu pesanan orang, jadi udah dikasihin ke orang. Dan yang satu ini adalah untuk menjawab rasa penasaran saya. Apa iya SSD Etopso yang lainnya juga akan punya endurance yang sama seperti yang sebelumnya saya tes. Dari tulisannya 600 terabyte bisa sampai 5000 dan belum mati loh coy. Udah jadi kebiasaan manusia zaman sekarang itu nggak suka ngelihat sesuatu yang bagus. Nggak seneng ngelihat orang lain seneng. Nggak seneng ngelihat ada perusahaan yang bisa memproduksi barang bagus gitu ya. Jadi kalau kita dapat barang yang jelek dan dihujat sama orang itu kita langsung percaya. Oh ini berarti barangnya memang busuk nih jadi kita blacklist aja gitu ya. Tapi begitu kita dapat ada orang ngetes dan barangnya bagus, langsung gak percaya, wah golden sample nih, gacha nih dan sejenisnya. Terus maunya gimana? Dikasih jelek langsung blacklist, dikasih bagus gak percaya gitu kan. Di mana ternyata saya juga kurang lebih kayak gitu. Begitu dapat ngetes barang satu dan luar biasa bagus, langsung penasaran apa iya sebegitunya. Jadi ya udah akhirnya bela-belain ngetes satu lagi. Rasa penasaran pertama saya, apakah komponennya sama? Udah terjawab. Jadi waktu beli kemarin saya cek semuanya controller sama, tapi kemarin saya lupa ngecek NAND flashnya. Jadi ya karena yang 5 udah nggak ada, saya cek aja yang satu terakhir di sini. Ternyata benar, dia adalah Micron sama seperti yang saya tes sebelumnya. Jadi sekarang langsung kita lihat aja hasil tesnya kayak gimana. Kita lihat dulu performance generalnya yang belum dibahas di video sebelumnya.
Etopso E2000 Gen 4 ini adalah Gen 4 versi ekonomis yang speednya memang dibuat di kisaran 5.000-an megabyte per second read. Karena saya nggak punya SSD yang sama kelasnya, saya compare dengan Kio Militan M1 yang speednya dibuat mentok Gen 4 7.000 megabyte per second. Write speed juga sama, Etopso ada di kisaran 4.000-an megabyte per second, sedangkan Kio Militan M1 di kisaran 5.000-an. Temperatur ini cukup menarik, kedua SSD dites dengan heatsink bawaan motherboard Asus ROG Strix X870A. Terlihat temperatur idle Etopso rendah banget 34 derajat Celcius, tapi naik dengan cukup cepat hingga menyentuh 58, lebih tinggi dari Kio Militan M1, tapi turunnya juga cepat. Dengan temperatur segini, saya sarankan pakai heatsink tipis aja, harusnya udah cukup sih ya. Random read, ternyata performance-nya nggak selisih jauh dengan Kio Militan M1. Demikian pula random write yang malah performance-nya hampir identik. Tapi ada yang aneh saat SSD-nya dites dengan simulasi gaming, di mana SSD diberi multithread dan multi-queue command. Bandwidth-nya ternyata malah bisa tembus 7.000 MB per second mendekati Kio Militan M1. Udah saya coba berkali-kali, hasilnya tetap sama. Kok bisa ya? Sedangkan untuk IOPS terlihat selisihnya tidak terlalu jauh juga dengan Kio Militan M1. Terus random read latency distribution. Etopso terlihat menarik banget. 50th percentile sampai 99th percentile-nya kurang lebih sama responsifnya dengan Kio Militan M1. Tapi untuk extreme condition, dia malah cenderung punya latency yang lebih rendah. Sedangkan untuk write latency distribution, terukur selisih kedua SSD tidak terlalu jauh. Terakhir, latency saat simulasi gaming. Secara general, dari 50th sampai 99th percentile, latensinya hampir identik dengan Kio Militan M1. Tapi begitu masuk extreme condition, Etopso terlihat lebih cepat. 16 milisekund dibanding 55 milisekund. Sekarang kita masuk endurance test, di mana mulai tes kali ini saya menggunakan parameter testing yang sedikit berbeda. Udah nggak pakai Crystal Diskmark lagi untuk memantau performance-nya. Tapi untuk endurance testnya tetap menggunakan metode yang sama, dites sampai mati, atau kalau kelamaan nggak mati-mati akan dihentikan manual seperti yang terjadi pada tes sebelumnya. Di sini saya langsung kasih tunjuk dulu ujung pengetesannya yang berhenti di hari ke-10 setelah hampir menyentuh 2.700 GB atau 2,7 petabyte. Tapi apa yang terjadi? Apakah mati atau dihentikan paksa? Ini adalah histori speed test yang dilakukan beberapa kali selama endurance test berjalan. Dari kondisi awal, read speednya normal di kisaran 5.000 MB per second. Pada TBU ke-221, ini di hari kedua, read speednya terlihat masih normal juga. Selanjutnya 376 TB, ini hampir masuk hari ketiga. Terlihat speednya juga masih aman-aman aja, begitu pula saat menyentuh 547 TB. Di sini kita hampir mencapai angka TBW yang dianjurkan pabrik, 600 TB. Di mana di penghujung hari ketiga, SSD-nya udah menyentuh angka 674 TBW. Dan kondisi read speednya masih aman bre. 890 TB juga dilewati dengan aman sentosa, tapi menjelang 1500 terlihat read speednya jadi agak turun. Gak jauh sih, tapi udah rata di bawah 5000 MB per second, sekitar 4800-an. Dan ini udah di pertengahan hari ke-6. Di hari ke-8 saat melewati 2000 TB, read speed terpantau masih belum mengalami penurunan lebih jauh. Baru menjelang 2400 TB, read speednya tiba-tiba ngedrop. Ini udah hampir di pertengahan hari ke-9. Terakhir, menjelang tes dihentikan di hari ke-10 saat hampir mencapai 2700 TB, read speednya kembali naik tapi nggak bisa stabil. Cuma di sini tesnya sudah diakhiri. Itu baru read speed. Kita masuk ke write speednya, kita ulang dari awal tes ya. Di mana speednya udah pasti normal, mepet 4000 MB per second. Dan kondisi ini bertahan terus, bahkan setelah melewati angka TBW yang disarankan pabrik, 600 TB, masih normal juga. Ini udah di penghujung hari ketiga dan write speednya masih normal. Di 890 TB terlihat speednya masih bagus in general, tapi beberapa kali ada yang ngedrop, bahkan ada yang sampai 3400 MB per second, tapi overall masih oke sih ya. Menjelang 1500 TB, speednya udah rata turun semua, tapi masih stabil di kisaran 3700-an MB per second. Ini udah pertengahan hari ke-6. Kemudian melewati 2000 TB di hari ke-8, speed in general masih sama, tapi sempat ngedrop ke 2500-an, walaupun setelah itu kembali ke 3700-an lagi. Tapi menjelang 2400 TB, speednya mulai terlihat kacau. Di awal monitoring dia susah payah untuk bisa mencapai 300 MB per second. Setelah itu bisa naik ke 3700, tapi sangat tidak stabil. Abis naik ngedrop lagi, bahkan sempat nol. Udah pertanda nggak sehat kayaknya ya. Dan ini udah pertengahan hari ke-9. Terakhir di hari ke-10 saat udah hampir menyentuh 2700 TB, saya tes speed lagi dan hasilnya beneran udah KO. Speednya cuma tersisa 300-an MB per second dan tesnya saya hentikan. Itu dia tadi, Etopso Gen 4. Ini saya nggak tahu namanya apa karena nggak pernah disebutin secara terang-terangan gitu ya. Jadi boxnya juga tulisannya Etopso doang, NVMe, terus dikasih label Gen 4, di mana ini juga bentuknya sama persis kayak yang Gen 3. Bahkan ya kayak nggak niat gitu ya. Ini kita lihat nih labelnya nih, nggak dipegang-pegang loh bre. Jadi ini cuma dimasukin ke PC, dites terus udah. Ini hilang. Jadi gambarnya udah nggak jelas, barcode-nya juga udah nggak jelas. Jadi ya
begitulah ya. Tapi ternyata di balik eksternalnya yang kelihatan nggak niat dan seadanya, ternyata endurance-nya lumayan hebat. Walaupun nggak bisa seperti sebelumnya yang bisa sampai 5.000 lebih, tapi 2.400 dari tes yang satu ini itu juga udah bagus banget. Karena tadi speknya cuma 600, jadi dia udah otomatis 4 kali lipat dari spek. Dan 2.400 TBW ini juga udah lebih bagus dibandingin beberapa SSD lain yang sudah saya siksa sebelumnya. Jadi di sini rasa penasaran saya sudah cukup terjawab. Walaupun nggak bisa sebadak yang sebelumnya, tapi dengan angka yang ada, iya udah cukup bagus kali ya. Kalau masih ada yang merasa bahwa beli SSD itu gacha, ya sebenarnya beli semua barang itu adalah gacha. Bisa aja kita dapat bagus, bisa juga dapat yang nggak bagus. Dalam kasus Etopso yang udah saya tes kali ini, berarti gacha yang saya dapat adalah antara bagus atau bagus banget. Kebetulan kemarin di Surabaya saya udah ngobrol-ngobrol juga sama perwakilan Etopso, karena kebetulan tempat yang saya datang itu adalah salah satu gudangnya Etopso. Dan karena dia adalah pabrik, ya dia udah ada bayangan kapan harga tinggi ini akan berlangsung atau kapan akan berakhir lebih tepatnya. Kalau pengen tahu, tungguin videonya setelah ini. Tapi yang pasti dari hasil obrolan kemarin, Etopso itu ternyata salah satu yang klaim garansinya gampang banget. Jadi syaratnya nggak banyak-banyak, asal nggak ada cacat fisik langsung dapat tuker baru dan nggak perlu kirim ke dealer. Kamu beli di toko offline bisa langsung bawa ke tokonya, dapat tuker baru, nggak perlu nungguin barang dikirim dulu bre. Sayangnya sekarang cuma satu, harganya lagi mahal banget. Yang 1 tera ini waktu itu harganya sekitar 1 jutaan ya, tapi sekarang udah 1,5 jutaan. Yang ragu-ragu pengen rakit sekarang karena masih mahal, silahkan aja ditungguin, tapi nggak ada yang bisa menjamin kapan harga akan turun. Salah-salah malah jadi tambah mahal. Jadi saran saya sih kalau emang uangnya udah ada dan memang butuh upgrade SSD, langsung beli aja sekarang. Dan kalau malas searching, langsung klik aja linknya ada di bawah video ini.